Alhamdulillah, panasnya akhirnya sembuh. Tapi setelah itu perilakunya mulai berubah. Semakin besar, semakin aneh. Sering marah, menyakiti orang, bahkan seperti tidak punya rasa bersalah. Ya, kalau zaman sekarang, mungkin orang menyebut perilakunya mirip psikopat. Beberapa orang waktu itu sudah memperingatkan mereka, buang pusaka itu. Rezeki yang kalian terima mungkin sedang meminta gantinya. Karena warga menduga, anak itulah yang sedang dijadikan tumbal. Tapi orang tuanya nggak percaya. Mereka sudah terlanjur nyaman dengan apa yang mereka dapat. Akhirnya karena terus jadi pembicaraan warga, keluarga itu pergi dari desa membawa kedua anaknya entah kemana. Sampai sekarang, nggak ada yang tahu mereka pergi kemana. Mungkin pasangan suami istri itu sekarang sudah seusia saya. Dan kedua anaknya itu mungkin sudah jadi bapak-bapak. Makanya para jemaah sekalian, jangan mudah terlena dengan sesuatu hanya karena dia membawa keuntungan. Belum tentu yang kita anggap rezeki datang tanpa meminta balasan. Astagfirullahaladzim. Bisma. Kenapa Pak Alek? Astagfirullah. Bisma. Kenapa Pak? Dinda, Aldo, mana Bisma? Ada Pak di kamar. Pak lagi tidur. Ya Allah. Si Bapak kenapa sih? Astagfirullahaladzim. Bisma. Kita harus buang konde ini karena berbahaya. Tidak tahu? Terima kasih. Kamu Aldo harus jadi penerus tusuk konde ini seperti anakku Karto. Hah? Kalian tidak tahu, terima kasih. Kita harus buang konde ini karena berbahaya. Aldo udah, gak mungkin kita balikin ini konde ke nenek. Gua cuma mau lu pikirin satu hal lagi.
Lihat aja nenek emosinya minta ampun. Dia mau ada penerus Karto. Kasihan Bisma jadi Karto suatu hari. Kita harus buang ini. Atau kita tanya Pak Haji dulu. Jangan karena kita takut sama cerita orang. Terus kita malah melakukan sesuatu secara terburu-buru. Konde itu jangan dianggap punya kekuatan. Tapi jangan juga kita asal lempar ke laut atau sungai. Kita serahkan saja ke orang yang paham agama dan tahu cara menyelesaikan masalahnya. Tanpa ritual macam-macam. Kalau memang benda itu bukan milik kita, kita cari pemiliknya atau cari cara mengembalikannya. Yang penting, jangan sampai ada orang yang memanfaatkan ketakutan kita. Gue juga nggak mau lu datang lagi ke dukun yang minta uang puluhan juta. Kita sudah lihat sendiri. Semakin takut, semakin gampang orang mengambil keuntungan dari kita. Padahal sebenarnya, masalahnya bisa kita hadapi dengan tenang. Bisma sudah sembuh. Itu kabar paling penting. Sekarang tinggal kita jaga supaya dia tetap sehat dan nyaman. Kalau nanti dia demam lagi, kita periksa. Kalau dia terlihat takut atau berubah perilakunya, kita dampingi dan jangan menakut-nakuti dia dengan cerita konde atau tumbal. Anak kecil itu gampang menyerap apa yang dia dengar dari orang dewasa. Jangan sampai ketakutan kita malah masuk ke pikirannya. Dan soal uang yang lu dapat, simpan baik-baik. Jangan langsung dihabiskan. Bikin perencanaan. Sebagian untuk kebutuhan keluarga, sebagian ditabung. Kalau mau usaha, ya pakai sebagian yang memang aman. Jangan mengejar uang lebih banyak hanya karena merasa keberuntungan sedang datang. Hidup itu bukan perlombaan siapa paling cepat kaya. Yang penting keluarga aman, kebutuhan terpenuhi, dan hati tenang. Kalau rezeki lu bertambah karena kerja keras, alhamdulillah. Kalau bulan depan pemasukan turun, jangan panik. Kita mulai lagi. Gua lebih senang lihat lu hidup sederhana tapi tenang, daripada punya banyak uang tapi setiap malam takut ada sesuatu yang akan terjadi. Jadi mulai hari ini, kita putus saja pemikiran soal tumbal itu. Jangan kita pelihara ketakutannya. Kita serahkan urusan yang tidak kita pahami kepada Allah, sambil tetap melakukan hal-hal yang nyata. Dan kalau ada masalah, kita cari solusi yang masuk akal. Bisma sudah sembuh. Itu yang harus kita syukuri. Sekarang tinggal kita jaga keluarga kita supaya tetap sehat, saling percaya, dan tidak mudah tergoda jalan pintas. Gue yakin, kalau lu terus bekerja dan berusaha, tanpa benda apapun pun, lu tetap bisa berhasil. Pelan-pelan saja doh, yang penting jalannya benar.